Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'du. Pemirsa Ikonisia TV yang dirahmati Allah, puji syukur kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali ya dengan Ramadan. Kita juga masih diberikan kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, meskipun diliputi kekhawatiran ya karena masih dalam situasi pandemi. Saya ingin mengawali kajian keislaman kita kali ini dengan beberapa kisah yang saya kira sudah sangat masyhur di kalangan umat Islam. Ini kisah tentang lapar ya, atau lebih tepatnya ini kisah tentang tradisi membiasakan diri lapar dengan jalan berpuasa yang dilakukan oleh orang-orang besar di dalam Islam. Kisah yang pertama, ini kisah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Jadi dikisahkan suatu ketika putri kesayangan Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah Az-Zahra ya, hendak berkunjung ke rumah Nabi, ingin mengunjungi ayahandanya. Karena ketika Sayyidah Fatimah berkeluarga, menikah, Sayyidah Fatimah hidup di tempat yang terpisah, di rumah yang terpisah dengan rumah Nabi. Ini mungkin sama seperti kita yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah ya. Mungkin kita hidup di rumah yang terpisah, yang jauh dari orang tua. Suatu ketika misalnya kita mau mengunjungi orang tua, seringkali kita membawa samratul yad ya, membawa oleh-oleh untuk orang tua kita. Itu yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah kala itu. Ketika hendak mengunjungi ayahandanya, menemui Nabi, Sayyidah Fatimah membawa sepotong roti. Pendek cerita, ketika tiba di rumah Nabi, Nabi bertanya, "Wahai putriku, ini potongan apa?" Begitu kira-kira. Sayyidah Fatimah menjawab, "Ini potongan roti. Saya tidak enak untuk tidak membawakannya untukmu ya ayahanda," begitu kira-kira ya. Kemudian Nabi mengatakan, "Ketahuilah wahai putriku, ini adalah makanan pertama yang masuk ke dalam mulutku selama 3 hari. Kemudian Nabi melanjutkan, "Biasakanlah engkau mengetuk pintu surga agar pintu surga itu terbuka bagimu." Sayyidah Fatimah bertanya-tanya, bagaimana saya bisa dan membiasakan untuk mengetuk pintu surga? Nabi kemudian menjawab, dengan lapar dan dahaga. Ini kisah yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW dalam kesehariannya membiasakan diri lapar dengan jalan berpuasa. Dan tradisi ini bukan hanya disaksikan oleh Sayyidah Fatimah putri Nabi ya, tapi juga disaksikan oleh para sahabatnya. Para sahabat pernah suatu ketika melihat perut Nabi yang dililit oleh kain yang membuntal karena diisi oleh batu kerikil kecil-kecil ya, yang diikatkan ke perutnya untuk menahan deraan lapar. Tentu saja sahabat ketika menyaksikan itu merasa sangat bersalah, karena mereka berpikir bisa menyiapkan makanan terbaik untuk baginda Nabi. Makanya ketika mereka mengusulkan kepada Nabi untuk menyiapkan makanan terbaik, Nabi menolak. Nabi kemudian menjawab, "Apa yang harus saya ucapkan kepada Tuhan, kepada Allah, di hadapan Allah gitu ya, jika sebagai pemimpin saya membebani, menjadi beban bagi umatku," kata Nabi. Makanya kemudian di dalam hadis Nabi mengatakan, "Inna ahlas syibai fid dunya hum ahlul ju'i fil akhirati gada." Orang yang terlalu kenyang di dunia maka akan menjadi orang yang lapar di akhirat nanti, kata Nabi. Kisah yang kedua, ini juga kisah yang menunjukkan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam membiasakan ya diri lapar dengan jalan berpuasa dalam keseharian Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan yang menarik, tradisi ini dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika Nabi Yusuf mengemban amanah penting sebagai menteri logistik di Mesir ya kala itu.
Kalau di Indonesia mungkin Menteri Logistik itu setara ya dengan Menteri Perekonomian atau Menteri Keuangan. Ini sebuah pos kementerian yang katakanlah basah dan bisa menjadikan kaya ya. Tapi ketika sedang mengemban amanah jabatan penting sebagai Menteri Logistik, Nabi Yusuf alaihissalam justru membiasakan diri lapar dengan jalan berpuasa. Ada orang yang bertanya pada Nabi Yusuf, "Mengapa engkau lapar? Sedang jabatan atau kekuasaan sedang di tangan Anda." Nabi Yusuf menjawab, "Saya takut kenyang dan melupakan orang-orang yang lapar." Pemirsa Ikonisia TV yang dimuliakan Allah, dari cerita-cerita di atas kita bisa mengambil pelajaran dan ibrah bahwa tradisi membiasakan diri lapar dengan jalan berpuasa sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan Nabi Yusuf alaihissalam memiliki dua dimensi yang penting sekaligus. Yang pertama dimensi transendensi ya, dimensi keagamaan, dan dimensi yang kedua dimensi humanity, dimensi kemanusiaan. Dimensi yang pertama dimensi transendensi, dimensi keagamaan. Tradisi membiasakan diri lapar dengan jalan berpuasa itu bisa menjadi kunci untuk membuka pintu surga. Meskipun surga mungkin bukan tujuan puncak keberagaman kita, tapi saya kira semua muslim merindukan surga. Karena surga adalah kampung pertama kita. Kita pasti ingin mudik ke sana. Dan kuncinya adalah tradisi membiasakan diri lapar dengan jalan berpuasa. Sementara dimensi humanity, dimensi kemanusiaan, kita melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW dan Nabi Yusuf alaihissalam membiasakan diri lapar dengan jalan berpuasa. Itu dilakukan untuk tidak menjadi beban bagi umatnya, untuk tidak melupakan orang-orang yang kelaparan. Makanya di sini kita melihat puasa itu bukan hanya sekedar ritual keagamaan semata, tapi juga bisa menjadi pengalaman kemanusiaan untuk mengalami beban penderitaan kelaparan orang lain. Kita juga melihat di sini ada semangat, apa yang disebut oleh filsuf Schopenhauer ya, sebagai compassion. Apa itu compassion? Compassion adalah kemampuan untuk menghayati, untuk ikut merasakan, berempati terhadap orang lain, terutama dalam hal ini adalah orang-orang miskin, orang-orang lemah yang dilemahkan, atau dalam bahasa Quran adalah mustad'afin. Karena bisa jadi problem ketimpangan ekonomi yang serius dalam masyarakat kita hari ini itu terjadi karena lemahnya, atau bisa jadi karena tidak ada sama sekali compassion dalam diri kita, terutama pada diri pemimpin-pemimpin kita. Pemirsa Ikonisia TV yang dimuliakan Allah, memang tradisi membiasakan diri lapar dengan jalan berpuasa ini menjadi sesuatu yang tidak menarik, menjadi sesuatu yang mungkin terasa sangat sulit untuk kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita yang modern, di tengah-tengah kehidupan kita yang dikepung oleh mesin-mesin hasrat yang membentuk budaya konsumerisme dan selalu menuntut kita untuk selalu kenyang. Padahal tradisi membiasakan diri lapar dengan jalan berpuasa sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi fondasi penting, bisa menjadi landasan etis dalam kehidupan keagamaan dan sosial kita sehari-hari. Saya berharap puasa kita, terlebih puasa saya yang mungkin hanya kita lakukan setahun sekali ini, bisa menjadi bagian dari tradisi membiasakan diri lapar sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan Nabi Yusuf alaihissalam. Bukan hanya sekedar berpuasa dalam arti menahan lapar di siang hari, tapi kita menjadi rakus kembali di malam hari. Bukan rahasia umum lagi saya kira ya, ketika Ramadan justru hasrat konsumtif kita itu makin tinggi. Ya, padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kulu washrabu wa la tasrifu innallaha la yuhibbul musrifin.
makanlah secukupnya. Atau dalam konteks yang lebih luas, hiduplah secukupnya, lebihnya bagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.